atau gimana? Gue dengan maksud ngebongkar itu supaya teman-teman artis ini kembalikan dunia artis seperti dulu, ya, yang dimana newcomer, senior, ya, kalau nggak yang setengah senior setengah junior itu mencanangkan untuk semua itu berproses. Tuh, dimulai dari casting, kalau nggak dimulai dari film dokumenter. Ada kan aktingnya bagus tuh, Bu Tejo yang lagi ramai dibicarakan. Nah, saya sangat respect sama pekerja seni kayak begitu. Jadi semua dimulai itu dari tangga paling bawah. Jangan cepet-cepet untuk meraih nama dengan cara ngeting-ngeting. Kasihan penonton yang di rumah, dibuangin mulu gitu loh. Tapi memang sih itu sebagian dari bisnis dunia hiburan. Keuntungan dari yang punya channel, dapat keuntungan juga dari pihak TV, kan semuanya dapat keuntungan dari fenomena ini gitu. Tapi yang gue mau, kita harus menciptakan pekerja seni yang oke banget gitu. Ya, semuanya tuh ada proses. Dunia hiburan untuk dapat nama tuh butuh 10 tahun lah minimal, kalau pakai cara yang benar. Tapi dia akan kokoh. Ketika dia jatuh, dia nggak akan goyang banget gitu loh, nggak cepet hilang. Nah, gue tuh maunya para junior ini masih tetap memakai cara yang lama, nggak memakai cara yang sekarang, karena dia mungkin disokong ada investor di belakangnya, atau mungkin ada sponsor. Akhirnya dia menggait salah satu artis untuk mendapatkan namanya secara instan. Itu aja. Aku nggak tahu kalau untuk ngebahas soal performance setiap individu, kita sebagai orang luar nggak bisa mengejudge gitu. Tapi ya kita doakan aja dia punya kapasitas yang luar biasa. Makanya aku rame-rame ya, coba deh kita kembalikan lagi dunia hiburan tuh seperti dulu. Semua berproses, semua dari casting ke casting, antri, ya kan, dari judul 1 sampai ke judul ratusan, program TV 1 sampai ke ratusan gitu loh. Jadi biar kita tuh semua dididik memang punya attitude yang bagus. Biasanya orang yang memulainya dari sejak nol itu akan punya attitude yang bagus, karena dia akan tahu makna dari sebuah proses. Beda sama yang instan gitu. Instan tuh biasanya attitude-nya tuh nggak bagus gitu loh. Dia merasa star syndrome kan gitu ya. Dia ngerasa kayak, lu siapa gitu, lu punya nama lo. Nah itu yang bikin gue enek kadang liatnya. Lu juga kan bisa begini karena nyeting gitu. Nah makanya fenomena ini harus dihilangkan lah sedikit demi sedikit. Yang the real hubungan relationship aja yang benar ya. Kayak contohnya Sandra Dewi sama suaminya deh. Itu the real hubungan relationship yang sehat, yang dimana mereka tidak terblow up kan, tau-taunya menikah, hidup bahagia, punya anak, punya keturunan, dan mereka jauh dari gosip seperti itu. Jadi masyarakat bisa menilai. Yang namanya dia udah spend money, dia maunya goal kan, blow up bisa-bisa, tas. Kalau untuk masa individu yang melakukan itu ya gue nggak bisa bilang sih teman-teman. Tapi masyarakat punya mata, punya otak, bisa nilai. Kalau memang penonton menikmati akan kenyang-kenyangan itu ya monggo aja. Tapi ya gue harap dunia hiburan tuh kembali seperti dulu lah. Ayolah untuk para artis, kembalikan dunia hiburan seperti dulu. Semua itu harus ada proses, nggak ada yang semuanya instan. Percuma cepat, lu juga cepat jatuh. Lu ada masalah, lu juga cepat hilangnya. Justru di sini gue pengennya tuh pekerja seni yang baru bermunculan itu mempunyai fondasi yang kuat, yang settle dengan berproses, yang dinikmati. Nanti kalau udah ada hasilnya juga lu sendiri kok yang enak. Bukan berarti lu dekat sama orang sekian bulan, orang tahu ya kan. Kalau menurut aku sih itu tidak bijak ya dalam menggapai sebuah tangga kesuksesan. Terus ciri-ciri pacaran settingan menurut lu seperti apa? Ya udah pasti dia mau goal kan. Makanya tadi gue jelasin ada 3 kategori gitu. Ketika dia ngambil yang high level, ya dia akan terus-terusan boom ya, karena kan viewernya kemakan. Itu ya bisa dilihat lah. Kayak gue sama yang sebelumnya, ada gue gebor-gebor ke kalian, nggak ada kan? Nah itu the real. Tapi kalau yang fake ya digemborin, karena kan dia butuh goal. Ya masa iya gue udah keluar duit nih, misalnya contoh gue udah keluar duit 50 juta, masa iya 50 juta nggak ada yang ngomongin gua sama pacar gua. Maunya kan ada yang ngomongin, tujuannya kan ke situ. Dan sedangkan kue yang masa biaya yang dikeluarkan itu kan pasti harus bagi-bagi kue kan ke banyak pihak gitu loh. Sayang gitu kalau misalnya nggak di boom. Nah pokoknya contohnya gitu aja bedainnya. Yang di boom nggak asli lah kalau di mata gua. Chris, angka tertinggi yang pernah tahu berapa? Sampai ratusan ada mas. Untuk apa? Paket apa? High level gitu.
sebenarnya balik lagi ke orang yang ditawari ya. Misalnya contoh gue ditawari nih, dari hati nurani dia, gue mau bantu dia sampai segimananya. Kalau gue mau sampai bantu dia habis-habisan, ya gue pasti akan mengiyakan yang high level. Jadi terus-terusan tuh, dan itu pasti ada pertemuan yang nggak lebih dari sekali ya. Namanya juga udah ngeluarin spend money yang besar gitu, yang ngeluarin duit juga kan nggak mau rugi. Tuh. Balik lagi kepada orangnya. Pernah terjebak dari, pertama ada angka lah ya, tapi akhirnya masuk ke hati nggak? Pernah terjebak dalam situasi itu nggak? Gak pernah sih. Maksudnya settingannya beneran terjadi. Jadi baper gitu loh, bawa perasaan. Oh, terbawa perasaan. Jadi beneran gitu. Karena berhubung gue gak pernah meng-ACC penyetingan, jadi gue gak pernah ngerasain yang namanya jadi main hati gitu. Pokoknya biasanya sih orang yang mau melakukan penawaran itu tuh pasangannya, ya maksudnya gimana ya? Ya kayak gimana ya gue nyebutnya ya? Ada yang cakep, ada yang enggak gitu misalnya. Maksudnya di lain pihaknya tuh pasti ada yang jomplang gitu. Yang satu cakep, satu enggak. Nggak mungkin dua-duanya cakep. Kalau dua-duanya cakep kan dia kan punya pride gitu loh. Ngapain gue sama dia, orang gue cakep. Ya gue juga bisa jalan sendiri kok gitu loh. Chris, di angka ratusan itu apa yang membuat lo akhirnya mau? Karena lo bilang tadi nggak lo ambil. Image mas. Sekali aja. Udah ketahuan ini nyeting kan. Ya udah, gue mau deket sama siapa aja jadi kesannya jadi nyeting deh. Dan pasti kan itu butuh klarifikasi A, I, U, E, O, itu yang bikin capek. Dan gue sih orangnya kalau jomblo aja. Makanya kenapa teman-teman kalau gue lagi deket sama perempuan kan pasti nyakanya beneran gitu ya. Karena memang gue sangat menghindari sih namanya nyeting-nyeting gitu. Dan gue nggak mau kasih peluang kepada newcomer untuk memakai cara instan. Ayo kamu casting, kalau dia casting oke deh, gue dukung deh. Casting nih misalnya ada media ya, gue mendingan ngumpet gitu. Aduh dia ada problem, dia harus ke Polda, gue nganterin ke Polda, tapi gue ngumpet dari kalian karena gue nggak mau ngebantu dia. Gue maunya dia tuh mandiri gitu. Lu pasti bisa menggapai kesuksesan tanpa gue. Jadi nanti someday gue udah nggak ada di hidup lu bisa jalanin hidup lu tuh dengan senantiasa makmur. Jadi jangan ada embel-embel guanya. Itu sih yang mau gue canangkan lah di dalam dunia hiburan ini. Berarti lebih banyak cowok atau cewek yang setting aja? Macam-macam sih mas, tergantung siapa yang mau keluar budget. Bisa ceweknya juga yang keluar budget, bisa cowoknya juga, terserah siapa yang punya duit, siapa yang punya nama. Nggak tahu ya, kalau orang itu kan pasti ada omong di belakang gue nggak tahu gitu. Tapi gue akan kasih alasan, maaf ya bukan yang nggak mau gitu. Biasanya aku tuh orangnya paling nggak bisa harus mengatur skenario statement di depan media. Aku tuh ngomongnya apa adanya sih. Kalau ngomong di depan media takutnya tuh keceplosan. Kalau keceplosan nanti situ juga yang malu gitu loh. Lebih baik kita jaga masing-masing aja nama baik kita ya. Biasanya aku akan memberikan pernyataan yang seperti itu gitu. Dan bahkan aku ending dari penjabaran itu aku akan mengajak kalau misalnya butuh link, ada film nih lagi open case, aku akan kasih info itu gitu loh. Kalau mau mau masuk ke mana, ke TV, ntar aku kenalin ke bagian pimpinan produksinya. Nggak apa-apa, kita ngopi-ngopi aja gitu. Aku mah justru ngasih itunya loh, ngasih kailnya, bukan ngasih hasilnya. Itu akan lebih kokoh dia nanti kok di kedepannya hari itu. Bukan yang cepat tapi totonya hilang, nggak gitu maksudnya. Mas Chris, mungkin terakhir, banyak banget netizen yang bilang seorang Krisala tuh salah memilih perempuan, selalu gagal memilih perempuan. Mungkin tanggapannya gimana? Ya karena berhubung aku tuh kalau pilih perempuan maunya the real life, bukan pura-pura. Kalau pura-pura pasti yang ditampilkan indah-indah semua. Nah itu ciri-cirinya ya, antara settingan sama yang nyata gitu, yang asli. Karena berhubung gue selalu mendapatkan kegagalan, memang ini nyata. Kalau gue nyeting, ya udah pasti indah-indah semua. Sayang lu telepon gue, ada teman media, ntar gue speaker ya. Kan begitu, bisa pas-pasan kan. Saya ntar gue call ya, lu standby di sono. Oh tuh ya gue sama teman media nih ya, semua kan udah diterkoordinir gitu loh. Ya karena ini gue the real life ya, jadi yang muncul di permukaan ya selalu kesedihan gue yang memang bener ini the real life. Chris, berarti mulai sekarang udah nggak bakal settingan lagi? Memang gak pernah settingan. Iya, maksudnya nggak bakal terima. Gak akan mau aku settingan, supaya lebih baik nih. Misal contoh nih, ada yang mau nyeting nih, terus orangnya cakep ya elah, cantik pula misalnya, title-nya Putri Indonesia lah contohnya gitu.
simpan aja uang kamu baik-baik, tabung. Kita jalanin secara benar. Gue justru akan menawarkan itu. Gue nggak akan mau terima duit gitu loh. Kalau misalnya udah nggak jodoh ya udah kita bisa baik-baik. Kalau memang kita nyambung, cocok ya udah kita jalani. Tapi jangan langsung depan media ya. Pasti orang tuh kalau hubungannya real itu tuh maunya tertutup gitu loh. Jangan sampai ntar ada fitnah kanan kiri yang menghancurkan hubungan. Jangan sampai nanti ada berita-berita yang simpang siur, nanti kamu jadi kepikiran. Dengan tertutup aja. Yang penting kan kita yang jalanin. Udah ada yang pernah seperti itu, Chris? Gimana? Ngasih saran gitu untuk settingan tapi lu nggak mau settingan buat jalanin aja. Belum pernah. Ini andai kata aja ya. Kalau orangnya gue suka loh, tapi kalau orangnya nggak suka ya gue cuma minta maaf.